Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ternak ayam Nusantara, salam maju bersama. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu, pengalaman, dan hasil tinjauan dari lapangan perihal faktor 99% gagal berternak. Saya kutip pendapat dari Bapak Edi Ustomo, praktisi pemberdayaan ayam petelur, yang beliau tuliskan dalam buku berjudul 99% gagal berternak ayam petelur. Ada 3 faktor yang jadi penyebab utamanya. 1. Tidak cermat manajemen pemeliharaan pengelolaan usaha. Dari mulai pembuatan kandang yang tidak standar, pemeliharaan kesehatan, dan pemberian pakan. Ini jadi runtutan gambaran faktor yang menyebabkan gagal dalam berternak ayam petelur. Hasil tinjauan lapangan saya melihat para peternak yang gagal, yaitu pembuatan kandang yang terlalu rendah dari alas tanah ke alas kandang ayam, sehingga gas amoniak dari kotoran ayam naik ke atas ayam. Itu menyebabkan kesehatan pertumbuhan ayam itu sangat lemah, bahkan sakit. Angka kematian ayam menjadi begitu banyak. Kemudian ventilasi udara atau ruang udara yang pengap, sirkulasi udara tidak lancar, sehingga ayam pengap, udara yang masuk kepada ayam kurang, sehingga pertumbuhan, angka sakit, produksi telur sangat minim. Begitupun pemberian pakan dan vitamin yang tidak sesuai dengan standarisasi pemberian pakan dan vitamin sekarapnya, jadi membuat perkembangan ayam gagal. Itu yang saya dapatkan dari lapangan pun sama ketika melihat ternak gagal. Pembuatan kandang dan ventilasi udara yang paling urgen sering menyebabkan kegagalan itu. Sementara kalau standarisasi kandang ayam dari alas tanah ke alas kandang ayam itu tingginya 150 cm standarnya. Ini yang gagal kebanyakan yang tingginya 70, 60, 80, bahkan ada yang 50 saya. Saya heran sekali kok seperti ini, kenapa gak belajar dulu atau seperti apa. Itu tidak cermat dalam manajemen pemeliharaan pengolahan usaha, jadi faktor ke-1 gagal dalam berternak ayam petelur. Kedua, overconfident. Si peternak ini terlalu percaya diri yang besar-besaran, yang meledak-ledak. Kurangnya ilmu pengetahuan tidak sebanding dengan percaya dirinya, sehingga gagal lah ketika berternak. Jadi dia percaya diri tapi tidak sebanding dengan ilmu manajemen pengelolaan ayam, pembuatan kandang, sehingga percaya dirinya menjadi bumerang, yang dimana percaya diri itu baik, tapi kalau ilmu yang ada dari pikiran itu kurang, ya gagallah dalam berternak. Ketiga, lemahnya pemasaran atau pemetaan pasar. Ini nih, kita banyak produksi telur, kita banyak telur yang dihasilkan, tetapi kalau penjualannya, pemetaan pasarnya ini dijual kemana dan kemana, tidak
jelas atau belum ada ruang itu, sehingga angka produksi dan penjualan itu tidak seimbang. Keuntungan dan pengeluaran, penjualan dan penghasilan tidak sesuai, sehingga perputaran uang itu di sana tidak balance, berpengaruh terhadap pertahanan kita berternak. Kalau kita mengeluarkan untuk pakan, dapat telur, tetapi ketika jadi telur kita tidak tersalurkan ke pasar, nah di sana itu ada dead stock atau telur terpendam, tidak berputar jadi uang. Itu yang menyebabkan kegagalan dalam berternak. Jadi pemetaan pasar yang lemah, peninjauan pasar, telur ini disupplierkan kemana, dijual kemana, itu belum ada kejelasan, sehingga terjadi dead stock atau penumpukan telur, dan keuangan tidak akan sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Sementara dalam usaha itu pengeluaran dan penghasilan itu harus berjalan ketat, bahkan harus surplus, pengeluaran harus lebih cepat dari penyetokan barang, itu lebih baik. Jadi itu 3 faktor yang menyebabkan kegagalan berternak ayam petelur. 1, tidak cermat manajemen pemeliharaan pengolahan usaha. 2, overconfident, percaya diri yang terlalu tinggi tanpa dibarengi ilmu pengetahuan yang mumpuni. 3, lemahnya penemuan pemetaan pasar, terjadi kegagalan. Itu yang paling urgent dalam pemeliharaan ayam petelur. Makanya solusi dari 3 hal tersebut: 1, ketika berternak kita harus mumpuni ilmu pengetahuan, kita harus tumpuk ilmu pengetahuan dari berbagai sumber ke dalam pikiran kita, baik dari buku, dari media, dari bertanya langsung, dari pengalaman-pengalaman. Itu harus terus diperbanyak, dari buku berbagai karangan buku kita baca, untuk pikiran kita, otak kita banyak ilmu pengetahuan tentang ayam bertelur, sehingga minim resiko kegagalan. 2, lakukanlah ternak ayam itu step by step, bertahap. Dari mulai kita belajar dulu 100 ekor, 50 ekor, kita bertahap saja dulu. Jangan overconfident. Belajar bertahap, dari 100 ayam kita belajar apa yang jadi teori, apa yang jadi pengalaman orang lain, kita praktekkan secara langsung, sehingga kita memahami seutuhnya dari hasil karya atau ternak kita sendiri. Teori kita, ilmu kita uji dalam berternak dari mulai 50-100 ekor ayam dulu, sehingga ilmu itu akan sangat matang. Kita akan tahu itu karakter ayam seutuhnya. Kita akan tahu itu pemeliharaan ayam seutuhnya. Kita akan tahu pembuatan kandang yang detail, yang utuh. Nah, itu solusi dan faktor penyebab gagal. Berikut solusinya. Lakukanlah step by step, ilmu pengetahuan kita perkuat, sehingga ketika besar semuanya sudah kita siap. Terima kasih. Wassalamualaikum.